Bahkan tarikan dan hembusan nafas kita itu harus jadi ibadah. Bahasa di sini itu yang disebut mati sebelum mati. Mutu qabla antamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Dan perjumpaan kepada Allah hanya mungkin saat kita fana. Nah, itulah sholat yang jauh lebih indah. Nah, inilah nanti pintu masuk ke dalam kefanaan itu. Pintu masuk dalam mutu qabla antamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Bahkan sekarang pun kita bisa fana, kita bisa mutu qabla antamutu. Bahkan kita itu bisa mati sebelum kita mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Rumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang menarik dengan tema matilah sebelum mati ya Pak. Ya. Ya mungkin terdengar sedikit menyeramkan ya. Karena mati sebelum mati. Mungkin pikiran kalian mati suri atau apa nih ya. Tapi enggak, ini membahas tentang kehidupan kita lah, tentang ya pola hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar hidup sebelum kita mati, atau ya apakah kita hanya menjalani rutinitas kita saja dan tidak memaknai rutinitas itu tersebut. Nah, kita akan mendalaminya dengan kitab Fihi Mafihi ya, dari Jalaluddin Rumi. Ya. Nah, kita mulai baca di bab awalnya aja, Pak. Iya. Kisah awalnya ya. Itu ada seorang amir. Ya, ada amir. Amir itu ya sahabatnya Jalaluddin Rumi pada saat itu, Pak. Iya, iya. Dia bertanya, ya dia curhat kepada Jalaluddin Rumi bahwa dia ini pengen banget nyembah Allah, pengen banget ya sholat, pengen banget menyayang Allah lah. Nah, sedangkan posisi saat itu dia sedang berperang melawan Mongol. Iya. Ya, dia sibuk untuk mengatur strategi, dia sibuk untuk berperang. Nah, dia bertanya pada Rumi, aku ini pengen tapi aku dalam posisi seperti ini. Nah, Rumi di situ menjawab, jawabannya ya sangat bijaksana, sangat mulia bagiku. Jawaban Rumi itu, ya pelayananmu kepada masyarakat saat ini ya khidmahmu kepada Allah. Yeah. Itu ibadahmu kepada Allah, itu kan. Nah, yang mungkin bisa kita pelajari di sini tuh, bagaimana bisa kita mengatakan, ya Rumi ini mengatakan bahwa yaitu pekerjaanmu atau ya pola hidupmu saat itu, rutinitasmu itu bentuk ibadah. Bagaimana bisa Rumi mengatakan kayak gitu, Pak? Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya pelayananmu atau bukan hanya pekerjaanmu yang ibadah itu. Bahkan tarikan dan hembusan nafas kita itu harus jadi ibadah. Ya, pakai kata harus. Jadi kalau orang sufi memang hembusan dan tarikan nafasnya itu ibadah. Makanya saya selalu sering mengulang afdholul ibadah adul anfas ma'allah. Sebaik-baiknya ibadah itu kita menghitung nafas dengan mengingat Allah. Jadi itu kewajiban. Jadi ibadah itu harus selalu, Mas. Selalu ibadah. Tapi kalau dimaknani ibadah itu makna ini tadi seperti Amir Barwanah, bahwa ibadah itu hanya dimaknani sholat, dimaknani ngaji, dimaknani wirid, dimaknani baca Quran, dimaknani zikir, kan tidak mungkin bisa terus. Maka kita baru bisa terus beribadah ketika semua aspek kehidupan kita, setiap hembusan dan tarikan nafas kita itu diniatkan ibadah. Maka seperti Amir Barwanah ini, ketika dia bekerja, sebenarnya bekerjanya itu ibadah. Dan itu nanti ibadah itu maknanya apa coba? Ibadah itu kan menghamba ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi beribadah itu sebenarnya kan menghamba. Menghamba itu nanti makna sufistiknya memfana, menuju kefanaan. Nah, itu nanti yang kita akan bahas di sini itu yang disebut mati sebelum mati. Mutu qabla antamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Jadi sebelum kamu mati biologis itu harus mati duluan. Artinya harus mati secara egoistik. Jadi harus kita ini memfanakan diri tadi, beribadah tadi, dan itu setiap saat kita harus beribadah. Dan ya seperti tadi Mas Fatih bilang, ini bahasanya serem kan. Mati sebelum mati, tetapi bagi para pejalan sufi ini bahasa terindah.
Karena fana atau menuju Allah, memfanakan diri, itu sebenarnya tujuan dari kemanusiaan kita, kan ujungnya nanti di sana. Maka kalau kita membaca di Syekh Abdul Qadir Jailani, ya tujuan manusia itu ila rabbiha nadhiroh, kepada Tuhan kita melihatnya, bertemu, berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan kepada Allah hanya mungkin saat kita fana. Karena seperti kemarin, Allah itu maha pencemburu, Mas. Nggak boleh didoakan dengan apapun. Termasuk nggak boleh didoakan dengan akumu. Nggak boleh, sehingga nanti perjalanan fana ya. Jadi ini Syekh Jalaluddin Rumi menjawab dengan indah terhadap keluh kesah dari Amir Barwamah, dan itu memang betul. Itu juga harus jadi pelajaran bagi kita semua, bahwa ibadah itu bukan hanya ngaji, bukan hanya ini, dan bukan hanya ritual-ritual kita bukan hanya ritual-ritual, tapi ibadah itu semua pekerjaan, semua yang kita lakukan, semua tindakan itu adalah ibadah. Dan itu nanti secara hakikat ya, ibadah itu pada ujungnya nanti memfanakan diri. Nanti mungkin akan lebih jelas di di selanjutnya nanti ya, gitu Mas. Nah, jadi kayak ya ketika kita mencintai pekerjaan itu ya. Ya itu mungkin ya bisa disebut dengan ibadah kepada Allah kita. Ya gitu betul, ya betul. Karena kan gini, Mas Fatih ini kalau kita bicara di kedalaman ya. Mas Fatih kuliah itu kehendak siapa sih? Kehendak Allah kan. Nah, kehendak Allah. Artinya Mas Fatih itu mampu kuliah itu kan dikehendaki Allah. Jadi kalau Mas Fatih mencintai kegiatan Mas Fatih, rutinitas Mas Fatih kuliah, itu kan mencintai kehendak Allah. Iya. Ibadah enggak? Ya ibadah kan. Misalnya nanti makan juga, misalnya contoh makan. Makan itu ngapain sih? Ya, makan itu kan menjaga agar kita kuat ya. Kuat apa tuh ya? Biar kuat ibadah. Jadi kalau kamu nggak makan kan sujud rukuk nggak bisa. Kamu nggak akan kuat sujud, kamu nggak akan kuat rukuk. Berarti makan itu ibadah, karena segala sesuatu yang membantu ingat kepada Allah disebut ibadah. Nah, kalau kebaliknya ya jadi nggak ibadah, segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah itu jadinya tidak ibadah, nah, gitu ya. Nah, di sini Rumi juga punya gambarnya bait ya, yang bagus apa? Bukan bait, maaf, analogi ya. Analogi yang bagus di sini Rumi mengatakan bahwa ya kehidupan ini seperti tungku yang dipanaskan loh. Iya. Jadi ya ketika kegiatan kita itu, terus pekerjaan kita itu ibarat api. Iya, betul. Ibarat api yang memanaskan tungku. Nah, api ketika kita melihat api itu kan bawaannya ya mungkin ya sifat amarah ya, ada emosi-emosi kebakaran, ya kerusakan kan, gitu itu ya. Kerusakan. Tapi sebenarnya itu ya ini gampangnya pom bensin kita, bahan bakar kita untuk melihat atasnya, melihat air yang dipanaskan. Iya. Melihat air di dalam tungkunya. Air dalam tungku ketika panas kan manfaatnya banyak sekali lah. Ya, bisa buat mandi atau bisa menghangatkan minuman gitu kan. Nah, mungkin ya seperti itu yang dikatakan Rumi, bahwa pekerjaan itu ya ibadahmu juga, itu kan Pak? Iya betul, karena kan rata-rata kebanyakan orang itu kan merasa kok aku repot sekali sih gitu ya. Misalnya pekerjaan, orang bekerja itu kan mungkin mau bekerja aja sudah merasa wah beban gitu ya. Ini beban. Ya, ketika orang belum sampai di level mencintai pekerjaan, ini kan berarti belum sampai di level pekerjaan ya. Misalnya ini Amir Barwanah itu kan dia masih merasa bahwa pekerjaan dia sebagai seorang amir itu kan membebani dia sehingga nggak bisa ibadah. Nah, ketika masih berada di dimensi atau level semacam ini, orang-orang tetap mereka itu harus tetap menyadari bahwa rasa tidak enak itu ya bahan bakar. Nah, itu loh. Jadi tidak enaknya kita itu kan sebenarnya kalau kita mau menyadarinya itu adalah cara Allah untuk mensucikan kita. Jadi rasa tidak enak itu jangan dimaknani sebagai hakikatnya kejahatan Allah atau tapi itu justru kasih sayang Allah. Makanya kalau orang-orang sufi kan banyak kan ya Mas ya, banyak anak-anak muda, dan itu pertanyaan yang baik saya kira yang muncul dari kegelisahan batin. Kalau Allah Maha Penyayang, mengapa ada neraka? Nah, kan gitu ya. Ya kan banyak orang bertanya seperti itu. Kalau Allah Maha Penyayang harusnya nggak ada neraka gitu.
Nah, lalu jawaban kalau orang sufi itu begini, bahkan neraka itu wujud sayangnya Allah. Karena melalui neraka, lalu kita ini disucikan. Jadi orang masuk neraka itu bukan karena Allah nggak sayang, memang mau dicuci, mau disucikan. Seperti kalau Mas Fatih mau masak sayur asem, harus ada tungku, ada apinya. Dan nanti sayur asem, buah apa namanya, sayurnya, bumbunya, airnya harus mau bergolak di dalam kepanasan itu. Harus mau bergolak. Nah, kalau dulu guru saya sering memberikan analogi, tanah itu kalau mau subur harus dibajak, Mas. Dibajak itu kan disakiti ya, maksudnya dibajak, dicangkul, diublek-ublek gitu. Nah, baru dia bisa subur. Jadi sebenarnya nggak ada satupun realitas yang nggak baik. Maka di mata kaum sufi semua indah. Nah, kalau di mata ego sih selalu dualitas, Mas. Kalau di mata ego kan kerja ra enak. Karena maksud apa, kehendak ego kan nggak usah kerja tapi dapat uang kan. Itu kan kehendak ego kan. Itu kan maunya begitu. Kalau ada orang wiridan ya goniu biar kaya. Itu sakjane itu sepertinya dia zikir tapi dia terikat oleh dualitas materi itu. Nah, jadi kalau di mata ego tentu di dunia ini ada dualitas. Itu memang mau nggak mau kita terima. Kan memang ada dualitas kan. Mas Fatih itu kalau mau kuliah sekarang dibutuhkan keterampilan atau dibutuhkan ijazah. Kalau mau bekerja ya dibutuhkan ijazah, dibutuhkan keterampilan. Nah, waktu mau nyari ijazah sama keterampilan, ya kan nggak bisa ujuk-ujuk kemerem terus kamu bisa dapat ijazah. Pasti ada perjalanan yang dalam tanda petik menyakitkan. Nah, tetapi menyakitkan itu kalau dari pandangan kaum sufi adalah pencucian diri, penyucian diri. Menuju kesucian, menuju ila rabbiha nadhir. Nah, makanya kalau di Jawa itu kan lalu disimbolkan di dalam peristiwa kelahiran Gatot Kaca. Gatot Kaca itu kan balung kawat, tulang besi ya. Dan itu dia bisa begitu karena dibakar di kawah Candra di mukanya. Itu hukum alam, coba lihat. Akar pohon itu akan sangat kuat tertancap ke dalam jika pohonnya sering diterpa angin. Kalau pohon-pohon yang jarang diterpa angin, ya akarnya lemah. Itu kan otomatis, Mas. Itu hukum gitu. Itu hukum alam sunatullah. Dan kita sebagai, ya kalau kita para pejalan sufi harus melihat ketidakenaan itu sebagai keindahan. Ya, sebagai tadi apa? Sebagai tempat penyucian. Sebagai tempat penyucian. Ya, makanya di sini kan selain itu kan Jalaluddin Rumi di bak mandi yang panas itu orang yang mandi di dalamnya dibakar dengan media-media yang tadi disebutkan itu. Ya kalau sekarang kan ada orang spa apa namanya mandi di air panas, itu kan bisa membersihkan. Ya pada intinya Jalaluddin Rumi ingin mengatakan bahwa realitas hidupmu yang barangkali tidak kamu sukai itu jalan penyucian, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi orang enak ya, seperti nanti kita Ramadan kan puasa. Puasa itu kan kita disuruh ibadah kepada Allah, suruh memfanakan diri kan. Jadi gini, fana itu kan nanti levelnya kan ada 4 ya Mas ya. Satu, fana yang kita fanakan tubuh kita melalui sholat. Misalnya Mas Fatih itu sholat, itu sebenarnya mengapa sholat kok rukuknya begitu, sujudnya begitu, kita nggak usah mencari alasan secara logis. Karena kalau suatu tindakan itu didasarkan alasan logis, berarti tindakan itu berdasarkan pikiran. Ya, padahal pikiran kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Bisa jadi hari ini dikatakan benar, besok dikatakan salah. Maka Mas Fatih kalau sholat itu diawali dari apa? Dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Kenapa begitu? Ya manut aja. Itu cara kita memfanakan tubuh. Disuruh puasa lah, puasa kok enak kan, paling enak kan puasa malam. Logikanya ya, nanti sahurnya jam sebelum maghrib, nanti bukanya pas subuh. Nah, itu misalnya itu menurut logika ya. Nah, ternyata enggak kan? Kalau di bulan Ramadan ya puasanya pas siang hari kan. Jadi apa sahurnya di sebelum subuh lalu bukanya di pas maghrib. Pas maghribnya. Lah mengapa kok puasa begitu? Ya nggak usah nanya. Bahwa kita mau mencari alasan, bukan mencari alasan, mencari logikanya itu boleh. Tapi itu sama sekali tidak bisa menjadi alasan untuk menolak, Mas. Ya kita cari hikmahnya, nah itu boleh. Dan nanti kita akan banyak bahas itu kan nanti insya Allah di Ramadan. Tetapi
itu bukan alasan untuk iya atau tidak. Itu hanya apa namanya tadi, mencari itu tadi, hanya sebagai cara kita untuk melogikakan saja, tetapi tidak menjadi alasan untuk iya atau tidak. Jadi sholat itu caranya begini, bukan berdasarkan logika kita. Puasa itu caranya begini, bukan berdasar logika kita. Tetapi itu adalah cara kita memfanakan tubuh. Lalu kita nanti memfanakan, nah nanti kita bahas ya waktu nanti kan ada tentang sholat ini nanti ya. Nah gitu. Yang ini ya, mungkin ya kisah tentang para sahabat Rumi datang ke rumah Ruminya itu. Oh iya. Nah ketika sahabat Rumi ini datang ke rumah Rumi ini berkata gini, Pak. Jika aku tidak datang kepada kalian serta tidak berbincang dan bertanya kepadamu, itu sesungguhnya adalah sebuah penghormatan. Sebab bentuk penghormatan pada hal apapun haruslah sesuai dengan waktu terjadinya sesuatu tersebut. Iya. Nah itu dicontohkan lagi seperti ini, seperti seseorang yang sedang sholat. Iya. Nah ketika seseorang itu sholat di rumahnya ya, ketika seseorang itu sholat di rumahnya, ayah dan anaknya itu datang. Nah ketika datang kan otomatis mengucap salam, Pak. Iya. Nah Rumi menganalogikan bahwa ketika orang ini sholat dan tidak menjawab salam itu lebih terhormat lah. Iya. Karena ya ini ayah dan anaknya nanti tidak akan terganggu oleh bencana akhirat gitu. Iya. Nah ketika diucapkan analogi tersebut, ada seorang sahabat yang bertanya, nah apakah ada cara lain yang lebih dekat kepada Allah daripada sholat? Nah Rumi pun menjawab, ada, tapi itu sholat juga. Tapi bukan sholat yang dalam bentuk luar lah. Berarti kan kalau kita lihat dari sekilas cerita ini, berarti dalam ibadah ya, dalam sholat itu ada ibadah di dalamnya lagi. Iya kan? Iya. Nah ibadah di dalam ini seperti apa, Pak? Ya kalau orang terkenal di dunia spiritual namanya sholat daim ya. Sholat daim. Jadi sholat daim itu sebenarnya cara torekoh untuk menuju kefanaan melalui sholat ya. Nah jadi gini, itu sangat menarik ya logika analoginya. Jadi kita itu kalau mau mencintai seseorang itu tidak harus selalu berbuat sesuatu yang dia inginkan ya. Jadi misalnya tadi kan ada orang mengucap salam. Justru ketika yang sholat tidak menjawab salam itu sebenarnya keindahan. Kan mencegah dia dari tadi bencana atau dari kesalahan tadi. Wong sholat kok kalau misalnya dia jawab kan batal ya. Nah kalau batal kan dia penyebab batal gitu. Nah jadi misalnya gini ya, saya kasih contoh. Saya ini misalnya ada tamu ini sudah janjian dengan saya sudah janjian berkali-kali, ternyata saya nggak punya waktu, lalu akhirnya ketemu. Dia begitu menikmati pertemuan dengan saya, konsultasi. Lalu Mas Fatih datang. Terus saya menolak Mas Fatih. Mas Fatih mau ngomong sama saya, terus saya bilang nanti gitu misalnya ya. Kan kayak menyakiti Mas Fatih. Iya. Oh kan saya diduakan dengan tamu orang lain gitu misalnya. Nah sebenarnya saya begitu itu melindungi Mas Fatih dari kejengkelan tamu saya. Seandainya saya melayani pembicaraan dengan Mas Fatih, ini tamu saya akan jengkel sama Mas Fatih kan. Saya udah janjian, sudah seminggu janjian sama Pak Mustamir, ini baru ketemu, kok ada orang ganggu saya, harusnya kan ini waktu saya gitu. Makanya ketika Mas Fatih salam kepada saya, lalu Mas Fatih saya meminta untuk tidak menemui saya dulu, itu kan sebenarnya saya menolong Mas Fatih dari kemarahan orang ini gitu. Jadi itu sebenarnya, dan memaknai itu sebenarnya sholat itu ya gitu Mas sebenarnya. Jadi sholat itu adalah ada dua dimensi ya. Tadi ya Mas Fatih bilang dimensi luar. Dimensi luar itu pasti ada akhir, ada awalan, ada akhiran. Misalnya sholat syariat ya. Sholat syariat kan ada awalan takbiratul ihram, lalu diakhiri dengan salam. Karena ada awal, ada akhir, berarti dia adalah benda. Berarti dia adalah sesuatu yang merupakan bentuk dan kerangka. Nah, sholat daim itu nggak ada awalannya apa, nggak ada akhirannya apa. Makanya di sini Rumi mengatakan, maka jiwa dari syahadat atau sholat tidaklah terbatas dan tidak memiliki titik akhir, tak bermula dan tak berakhir. Nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Kalau ada awal, ada akhirnya kan namanya itu bentuk. Dan
Nah, jadi sholat yang lebih indah daripada sholat syariat adalah sholat hakikat atau sholat daim itu, yaitu sholat yang nggak ada batas waktunya, nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Kapan? Namanya nggak ada awal, nggak ada akhir ya, nggak ada kapan, pokoknya terus. Ya, nah itulah sholat yang jauh lebih indah. Nah, inilah nanti pintu masuk ke dalam kefanaan itu. Pintu masuk dalam mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum kamu mati secara biologis. Jadi gitu ya Mas Fatih ya. Jadi itu memahamkan kita tentang mutu qabla anta mutu melalui sholat ini. Melalui sholat. Kan sholat itu yang kita ucapkan itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan dalam sholat itu. Yeah. Nah itu kan kita menganggap sebelum kita sholat itu kan menganggap bahwa ini saya sholat. Yeah. Saya bisa sholat. Lalu saya bisa beribadah, saya bisa hidup. Nah itu artinya kita masih merasa menggenggam sesuatu. Ya, masih memiliki sesuatu. Lalu di dalam sholat kita diajarkan untuk melepas genggaman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu ternyata miliknya Allah. Lah tadi makanya tadi ada fana di tubuh. Sholat syariat itu, puasa syariat itu memfanakan tubuh kan. Puasa syariat kan nggak makan nggak minum. Yeah. Kita mau memfanakan tubuh kita. Artinya memfanakan itu tubuh kita biarkan larut di dalam kehendak Allah. Maksudnya kehendak Allah apa? Suruh sholat, ya mau sholat. Suruh puasa, ya mau puasa. Artinya secara syariat itu sebenarnya ingin memfanakan tubuh. Makanya nggak usah banyak nanya gitu. Artinya seandainya bertanya itu boleh, tapi bukan untuk menghilangkan hukumnya. Jadi misalnya ada orang bilang, oh, puasa ini secara logika bahaya gini-gini. Itu nggak boleh jadi alasan untuk menghilangkan hukum puasa. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Untuk kasus-kasus pribadi ya. Tetapi hukum puasa kan dalam Islam tetap wajib gitu. Jadi jangan sampai bilang begini, kalau begini-begini berarti rukun Islam dikurangi aja. Jadi cuma 5, cuma 4, nggak usah ada puasa, nggak boleh. Tetapi kalau untuk kasus pribadi tentu ya, kan memang ada dalilnya. Jadi kalau ada orang sakit ya boleh nggak sholat. Nah itu boleh secara logika, tetapi menghilangkan hukum universalnya enggak. Menghilangkan rukun Islam, jangan menghilangkan rukun Islam. Ya tetap wajib, cuma dalam praktek tentu ada kasus-kasus yang memang harus diperhatikan ya. Nah itu jadi kita memfanakan waktu sujud rukuk itu memfanakan tubuh kita. Saya sering mengatakan mengajak tubuh kita untuk sujud rukuk kepada Allah, manut. Nah itu namanya fana tubuh. Lalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu memfanakan kolbu kita, memfanakan pikiran dan perasaan kita. Kan pikiran kita kan ini sholatku, masih inna sholati, sholatku kan. Masih wa nusuki, masih ini ibadahku. Masih wa mahyaya, ini adalah hidupku. Tetapi harus difanakan lillahi rabbil alamin. Itu namanya melarutkan. Jadi saya itu lebih senang, nyaman Mas, fana itu dimaknani larut. Larut ya, larut itu ada tapi nggak ada. Ya contohnya saya punya satu tetes air, saya masukkan ke samudra. Airnya kan nggak hilang. Tapi nyari nggak bisa. Kan nggak bisa. Air tadi yang mana? Kan sudah jadi satu. Bersenyawa. Bersenyawa sudah nggak bisa dipisah. Tapi kan ada. Iya kan? Nah itu namanya fana. Fana itu melarutkan diri tadi. Dan itu dilatih di dalam sholat. Lalu yang terakhir nanti memfanakan aku. Memfanakan aku. Aku itu disimbolkan wajah Mas. Kan kalau aku itu kan wajah kan. Sampean berkaca, nek sampean iki kan ora aku ya. Misalnya yang ketok tangan itu kan sampean ngomong, tapi kalau kita kelihatan wajah kita aku. Makanya aku itu sering dijadikan sebagai simbol nafas. Simbol kedirian. Nah, harus difanakan. Nah, sesudah fana jasad, maka harus ada fana kolbu, pikiran dan perasaan, lalu ada fana nafas. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saat itu nggak ada aku, karena akunya sudah dilarutkan. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu melatih kefanaan. Nah ketika orang sampai di sana terus ini, makanya Jalaluddin Rumi terus
menceritakan tentang ketika sudah fana, matilah. Berarti kamu sudah mati sebelum mati. Nah, gitu Mas Fatih. Nah, sini juga Rumi mengatakan bahwa kita itu harus punya sifat mampu dan tidak mampu gitu. Oh iya. Nah, kalau kita membayangkan seperti tadi ya, seperti inna sholati tadi kan. Itu kan berarti aku yang mampu sholat. Iya, masih begitu. Ya kan? Aku yang mampu sholat kan. Tapi wanusuki wahmayaya wamati lillahi rabbil langsung alamin. lillahi. Lillahi itu kan berarti ketidakmampuan kita. Ketidakmampuan, iya. Nah, sama seperti kita berdoa misalnya. Kita berdoa kan seringkali kita meminta hajat, meminta permintaan lah, meminta kepada Allah. Iya Bu, iya. Bahwa kita meminta kan kita mampu meminta ya kan. Tapi kan kita di sana itu otomatis mengatakan ketidakmampuan kita. Iya. Ketidakmampuan kita bahwa aku mau diberi itu kan keinginan untuk diberikan ketidakmampuan. Iya. Nah, tapi orang seringkali setelah berdoa itu lupa akan ketidakmampuannya apa. Nah, bagaimana cara kita memahami atau menghayati tentang ketidakmampuan gitu? Jadi gini, larutkan, nenek saya lebih senang kata itu ya, larutkan kemampuanmu di dalam kemampuannya. Jadi kita ini kan sering merasa tadi ya, merasa mampu. Kayak sekarang ini kan saya merasa saya mampu podcast kan. Oh iya. Iya kan merasa mampu. Tetapi seandainya ditelisik lebih dalam, saya itu sebenarnya mampu apa dimampukan sih? Nah, kan gitu pertanyaannya. Ya mampunya tetap mungkin ya, tetapi sebenarnya kan dimampukan. Nah begini Mas, kalau di Al-Quran Ibnul Arabi di dalam Futuhatul Makkiyah itu sering banget mengutip ini, ayat ini ya. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Ya. Wa ma romaita, kamu itu tidak melempar. Kan ini menceritakan Rasulullah waktu perang Badar itu. Kan Rasulullah suruh melempar batu-batu kecil kan ke arah musuhnya. Kan secara zahir Kanjeng Nabi yang melempar. Tetapi Allah di dalam Al-Quran menafikan wa ma romaita, kamu tidak melempar Muhammad. Bukan kamu yang melempar. Idh romaita, ketika kamu melempar loh, sama-sama diakui Mas. Rasulullah itu diakui tidak melempar, nafi namanya, wa ma romaita, tetapi diakui melempar, idh romaita. Romaita ketika kamu melempar. Iya, ketika kamu melempar. Makanya sebenarnya kemampuan Rasulullah melempar itu sebenarnya yang melempar Allah. Iya. Nah, itu yang harus selalu kita sadari. Jadi gini, tentu kita nggak bisa menghindari bahwa kita mampu, Mas. Ya sampai kan mesti gitu kan. Misalnya saya ngajar, masa merasa nggak mampu mengajar? Iya. Nah, kan gitu. Tetapi ketika kita berada di dalam keheningan, kita harus selalu menghayati itu. Menghayati bahwa sebenarnya kita itu tidak mampu kalau tidak dimampukan. Makanya tadi saya sebut melarutkan kemampuanmu di dalam kemampuannya. Nah, itu yang saya maksud. Artinya ketika kamu melarutkan sudah berada di dalam kemampuannya, kan sudah kayak nggak mampu. Tetapi kan sebenarnya mampu ya. Seperti tadi misalnya gini deh, setetes air saya masukkan ke samudra, ada tapi kan nggak ada Mas. Yang nggak ada itu karena kamu nggak akan bisa nemukan. Tapi kan mesti ono. Ya tetap ada kan. Karena kan terlihat tetesannya. Kan tetesannya tes gitu ya. Nah, ini tetesan lalu masuk ke samudra, ada kan? Iya. Setelah itu kan dia bersenyawa dengan air di samudra kan. Tapi kan nggak hilang dia, kan nggak hilang kan? Ada. Tapi sama nek kon golek ya ora iso. Kamu suruh nyari nggak bisa. Di mana dia nggak tahu. Nah, itu artinya kamu itu, makanya Jalaluddin Rumi itu bukan dua orang. Di dalam dirimu yang satu ada mampu, ada tidak mampu gitu. Yo ora gitu loh. Makanya teman-teman sufi kalau ingin memahami hal semacam itu sangat bagus membaca karyanya Ibnul Arabi ya. Ibnul Arabi itu huwa la huwa. Jadi yo ora. Nah, itulah keparadokan makhluk kita. Jadi makhluk itu yo ora. Artinya fana, relatif. Relatif itu yaitu disebut iya, disebut tidak ya tidak. Dan kita harus mau begitu. Harus mau disebut iya, harus mau disebut tidak. Ya tadi saya kasih contoh itu tadi, ketika setetes air larut, bukan airnya nggak ada, bukan hilang, ada tapi nggak bisa dicari. Ada tapi nggak bisa ditentukan, nggak bisa didefinisikan lagi. Ya. Makanya begini Mas, tadi pagi kan kita ngaji kan Sirul Asrar. Ketika orang sudah sampai ke dalam kefanaan total,
maka buntulah akalnya, maka kelulah lisannya, maka hatinya tidak lagi mampu mengimajinasi apa-apa. Itu sebenarnya. Nah, jadi ketika sudah sampai di sana, sudah sampai di dalam kefanaan hakiki, sebenarnya kita di saat itulah keindahan tertinggi, yakni saat kita fana. Fana itulah mati sebelum mati. Mati sebelum mati biologis ya. Jadi mati secara spiritual artinya fana, itu nggak usah nunggu nanti. Kalau mati biologis kan sudah fana nanti memang. Iya. Ya kan sudah fana, nanti langsung terbuka hijabnya. Tapi nggak harus nunggu nanti sih sebenarnya. Bahkan sekarang pun kita bisa fana, kita bisa mutu qabla anta mutu. Bahkan kita itu bisa mati sebelum kita mati. Terima kasih Bay untuk kali ini ya. Ya, sama-sama. Ya, semoga teman-teman Sufi bisa merenungkan kembali ya tentang matilah kalian sebelum mati ini. Yaitu tentang kehidupan kita, apakah kita benar-benar hidup sebelum kita mati secara dohiriah tadi ya. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman Sufi ya. Dan tetap ingat untuk selalu menghormat diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.